6 terpidana kecuali Sudirman resmi mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 14 Agustus 2024 lalu. Ia dengan sejumlah saksi fakta dan saksi ahli hingga berkas untuk novum memori PK yang siap diajukan tampak membuat puluhan kuasa hukum Pradi merasa yakin 1000% bahwa PK mereka diterima hakim. Namun, di sisi lain, jika PK 6 terpidana dan Saka Tatal diterima, Ibtu Rudiana akan semakin tersudut. Untuk mengetahui fakta menarik di balik PK yang diajukan 6 terpidana, maka inilah 5 fakta peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki, versi Cumi Top 5. Rabu 14 Agustus 2024 lalu, puluhan kuasa hukum Pradi mendatangi kantor Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat untuk menyerahkan berkas memori pengajuan PK. 6 terpidana yang mengajukan PK diantaranya adalah Hadi Saputra, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Supriyadi, Jaya, dan Rivaldi Aditya Wardana. Iya, dengan PK yang diajukan, mereka berharap bahwa nantinya hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Lantas, seperti apa persiapan tim kuasa hukum 6 terpidana saat mengajukan PK? Dan seperti apa pihak Ibtu Rudiana merespon hal tersebut? Sudah 14 kemarin, saya ke Cirebon dan kita sudah sampaikan, ya kita tunggu saja nanti pengadilannya kapan. Tunggu dari panggilan dari Pengadilan Cirebon, begitu, ya. Sudah di Cirebon. Yang kami sampaikan adalah adanya novum atau bukti-bukti baru yang kami sampaikan di dalam memori PK. Jadi PK kami ini melengkapi dari yang sudah dilakukan oleh Saka Tatal. Kenapa? Karena keadaannya sama dan mirip-mirip lah. Kejadiannya juga sama gitu loh. Jadi kami lengkapi apa yang belum lengkap di Saka Tatal. Saya sih pada prinsipnya ya selalu memberikan nasihat hukum kepada klien saya agar tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah, dan saya suruh juga beliau tahajud agar bisa melewati masa-masa sulit ini. Karena saya paham juga dalam setiap kasus itu tidak ada hal yang semudah yang kita pikirkan. Pasti ada aja yang lain-lain itu yang muncul, yang ini, yang itu. Salah satu novum utama yang akan diajukan adalah perubahan kesaksian dari Dede dan pencabutan keterangan oleh Liga Akbar. Selain itu, temuan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya juga diyakinkan dapat menguatkan 6 terpidana di sidang PK. 50 saksi fakta dan saksi ahli juga disebut akan dihadirkan di persidangan nanti. Bukti-bukti itu menyangkut 3 hal, yaitu keadaan baru yang disebut novum, kemudian kekeliruan hakim, dan yang ketiga adalah adanya pertentangan antara putusan satu dengan yang lainnya. Itu 3-tiganya kami masukkan dalam PK kami. Jadi itu sebenarnya bukan bukti baru lagi, bukan novum, dan itu sudah ada di berkas perkara dahulunya. Ini aja mereka heboh-hebohin gitu. Artinya kalaupun mereka munculkan itu bukanlah bukti baru itu. Ya, kita sudah adanya misalnya dari adanya pencabutan kesaksian Dede, kemudian juga ada juga pencabutan si Liga Akbar. Kemudian ada saksi fakta yang melihat bahwa itu bukan pembunuhan, itu kecelakaan. Itu namanya Pak Adi, kemudian Pak Ismail, kemudian Pak Purnomo. Ada 3 yang kita juga tidak harapkan dia tiba-tiba datang aja muncul gitu. Saya sudah kasih tahu sama mereka, Pak, Bapak ini kalau bohong, ini sanksinya bisa masuk pidana. Bapak mau bersaksi, tetap dia mau bersaksi, saya yakin lah. Karena kesaksian mereka ini saya notariskan supaya tidak berubah kesaksiannya. Iya, saya akan saya lagi janjian sama penasihat hukumnya untuk ketemu
Ya tentu saya akan minta dia sebagai saksi karena itu kan luar biasa kesaksiannya ya, gitu ya. Saya akan minta dia sebagai saksi untuk menyatakan bahwa sampai jam 10 malam dia tuh bersama dengan Eki. Bahkan kalau saya baca itu dia kan sampai minum minuman obat terlarang dulu, lalu minum minuman keras dan lain sebagainya sampai jam 10 malam, gitu loh. Kalau itu betul, kalau itu benar, ya kan, 10.14 Widya tuh masih kontak sama dia gitu loh. Nah sedangkan kalau versi polisi 9:30 udah meninggal. Beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, membeberkan bukti keyakinannya bahwa kematian Vina dan Eki disebabkan oleh pembunuhan dan pemeriksaan. Menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum 6 terpidana, Ruli Panggabean, juga membeberkan bukti bahwa kematian Vina dan Eki disebabkan oleh kecelakaan tunggal. Lantas, seperti apa bukti yang dikantongi pihak Ibtu Rudiana dan pihak 6 terpidana? Ini dari sepeda motor saja nih, ini tidak rusak Mbak. Katanya kan tabrakan ke trotoar dan menabrak tiang listrik itu, tiang lampu jalan. Ini motor almarhum Eki yang ditumpangi oleh almarhum Vina juga. Di sini nggak ada satupun yang rusak. Jadi kalau memang itu kecelakaan, tabrakan, tentunya motor ini rusak. Itu motornya juga rusak Bu, cuman nggak depannya gitu, sampingnya itu stangnya bengkok, kemudian shock breakernya juga rusak. Jadi dia si motornya itu nabrak ke trotoar, ya kan? Motornya ke sana, badannya Ning dua ini yang ngehantam kepada tiang lampu itu yang membuat meninggal. Jadi hancur itu cuma sebelah kanan, ini yang kena tiang ini. Dan saya bisa buktiin di tiangnya juga bengkok. Ada, ada dagingnya juga kan, yang nempel di kan udah ada tuh bukti-bukti. Jadi ya kalau ini disangsikan silahkan saja gitu ya. Ini tiangnya ya, jadi badannya menghantam ke sini. Nah ini kondisi tiangnya tuh. Yang ditabrak oleh Eki. Ini yang daging nempel tuh. Pak kamera Pak. Nah, dilurusin Pak. Nah, ya. Oh. Pelan-pelan Pak. Oh. Yang daging nempel maaf yang mana Pak? Yang ini nih. Yang ini. Daging siapa Pak? Ya saya nggak tahu karena nggak dicek, tapi ada daging nempel di situ gitu. Itu ada di memori kami ada di situ. Ruli Panggabean, tim kuasa hukum 6 terpidana, menyatakan bahwa 6 terpidana tidak mengetahui peristiwa kematian Vina dan Eki. Ya, menurut keterangannya, 6 terpidana tersebut bahkan tidak berada di tempat kejadian perkara tewasnya Vina dan Eki. Apapun itu udah jadi vonis kan, udah jadi putusan hakim dan sudah inkrah punya kekuatan hukum tetap. Suka nggak suka, kita harus bahas masalah itu. Jadi saya analisa juga itu putusan itu, tapi dalam analisa saya menyatakan bahwa mereka itu pada waktu kejadian nggak ada di tempat itu. Ada alibi saya bahwa mereka di tempat lain. Saya punya bukti-bukti bahwa mereka ada di tempat lain. Yang pertama, Itu buktinya apa dari mana Pak? saksi-saksi, tetangga-tetangga, dan mereka itu kumpul ada 10 orang. Yang 5 tuh jadi terpidana. Yang 5 ini yang ngasih kesaksian. Sama-sama sampai pagi malah. Mana mungkin ini sama-sama sampai pagi, yang 5 tiba-tiba jadi terpidana gitu. Dan saksi itu nanti siap kalau misalkan? Siap. Itulah memori PK kita. Yang kedua ya kami meyakini juga bahwa itu kecelakaan. Buktinya apa? Yaitu saksi-saksi tadi yang muncul. Dan setelah kita adakan semacam investigasi internal lah gitu, kita ulang lagi semua berkesesuaian. Itu makanya. Tim Bapak sudah melakukan investigasi? Sudah internal ya kami gitu tim, karena kami anggotanya satu tim itu 120-an lah gitu, jadi cukup banyak lah. Iya,
gitu kan. 3 bulan ini ya itulah pekerjaan kami. Bukan, mereka yang 6 orang ini nggak tahu ini kecelakaan atau pembunuhan, tapi mereka dituduh sebagai pembunuh. Padahal pada waktu kejadian dia nggak ada di situ, dia ada di tempat lain gitu. Tapi ya namanya juga pada waktu itu orang tua korban ini seorang polisi yang bisa memaksa sedemikian rupa, kan faktanya juga mereka ngaku disiksa, di apa segala macam kan, gitu. Jadi ya itulah situasinya yang saya kira ini campur tangan Tuhan lah, sehingga muncul saksi-saksi yang luar biasa yang menunjukkan bahwa oh ini bukan pembunuhan, ini kecelakaan gitu. Tim kuasa hukum 6 terpidana merasa yakin akan memenangkan PK dengan novum baru dan saksi-saksi yang mereka kantongi. Namun di sisi lain, jika 6 terpidana dan Saka Tatal benar-benar memenangkan PK tersebut, nasib Ibtu Rudiana jelas semakin tersudut. Ya, diketahui sebelumnya Ibtu Rudiana diduga menjadi oknum yang merekayasa kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam. Ya udah pasti lah Bu, kan ada saksi mata yang ngelihat, ada 3 orang malah saksinya yang melihat bahwa itu kecelakaan, bukan pembunuhan. Itu ya, itu kan meyakini kami bahwa oh ini bukan pembunuhan, ternyata kecelakaan. Tetapi direkayasa menjadi pembunuhan. Siapa yang merekayasa? Ya kita lihat saja siapa nih. Penyidik tentunya kan. Ya kami sih sangat yakin ya bahwa apapun kejadiannya, tetapi ini si 6 terpidana yang hari ini masih ada di LP harus bebas. Kalau memang ada rekayasa, yang rekayasa siapa?